Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Den of Thief 2 Pantera. Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang menempuh perjalanan jauh hingga sampai ke Eropa demi memburu satu orang pria yang telah berhasil merampok bank. Dan kini pria tersebut tergabung dalam sekelompok mafia paling berbahaya yang melakukan kejahatan global di Eropa. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita berpenampilan pramugari yang akan melakukan aksi perampokan di Bandara Antwerp, Belgia. Wanita itu ternyata adalah pemimpin para perampok tersebut yang bernama Cleopatra. Kemudian dia memberi arahan dari kamar hotel kepada anggotanya yang menjadi polisi gadungan. Incaran mereka adalah pesawat yang baru saja mendarat. Delta 2, geliefd aan. Over, copy, onderweg. Klaar! Package in hand, exiting. Ternyata mereka ini adalah mafia nomor 1 yang beraksi dengan cara terstruktur dan rapih, dan kini kembali sukses dengan misinya. Walaupun polisi asli memergoki perampokan tersebut, namun semua anggota perampok di lapangan bisa lolos dengan mudah. Barang yang dicuri ternyata adalah berlian milik mafia Italia yang dipimpin oleh seorang pria paruh baya yang bernama Octopus. Dan karena dia tinggal di pulau terpencil yang sulit mengakses berita serta cuma bisa menonton rekaman MMA, maka dari itu tangan kanannya yang bernama Zamba lah yang terus memberinya kabar berita dari luar pulau. Zamba memberitahunya kalau barang mereka telah dicuri oleh mafia lainnya di bandara. Lalu dengan tegas, Octopus segera memerintahkan Zamba untuk mengajar mafia yang merampok berlian tersebut. Sementara itu, di lain tempat, di Los Angeles, terlihat Nick yang marah-marah di toilet setelah menerima surat perceraian dari pengadilan. Tidak lama setelah itu, saat sedang merenung di kafe, Nick melihat berita tentang perampokan berlian yang membuatnya teringat oleh seseorang. Nick menduga seorang kriminal yang dia incar selama inilah yang merupakan perampok unggul bernama Donnie terlibat dalam aksi tersebut. Dan dugaan Nick benar kalau Donnie memang terlibat, namun kini dia sudah berada di Perancis. Di situ Donnie lalu bertemu dengan kelompok perampok yang bernama The Panther. Mereka ternyata punya misi lebih besar, yaitu merampok bank berlian dunia atau disebut dengan WDC. Di sini Donnie akan menyamar sebagai pedagang berlian sukses yang ingin membuka kantor di gedung WDC. Donnie bahkan sengaja menginap di hotel yang lokasinya dekat WDC agar bisa selalu memantau gedung itu. Gedung WDC sendiri terletak di distrik berlian yang dijaga ketat oleh para polisi khusus.
Dan keesokan harinya, Cleopatra mempertemukan Donnie dengan manajer gedung WDC yang bernama Chava. Donnie yang berpura-pura menjadi orang keturunan Prancis pun ternyata berhasil meyakinkan Chava, apalagi ketika Donnie menunjukkan berlian mahalnya yang membuat Chava semakin percaya. Maka dari itu, Chava mengajak Donnie masuk ke distrik berlian dengan serangkaian protokol keamanan yang ketat. Carte d'identité, s'il vous plaît. Monsieur. Beberapa saat kemudian, sambil memahami sekitar, termasuk letak CCTV, Donnie berhasil tiba di gedung WDC dan bertemu dengan manajer keamanan yang bernama Concierge. Concierge ini adalah orang yang begitu disiplin sehingga dia cukup sulit untuk diyakinkan. Namun untungnya karena Donnie bersama Chava, akhirnya Donnie berhasil mendapatkan ruangan untuk kantor barunya. Et voilà, Monsieur Diallo. 3 for security, 7 for the concierge. You in the most secure building on the continental. Tetapi sekarang masalahnya adalah Donnie harus menemukan akses menuju brankas di WDC. Sialnya, brankas sudah penuh sehingga Donnie tidak bisa menyewanya. Keesokan harinya, Donnie lalu diantar oleh Chava untuk menjual berlian mahal hasil rampokan sebelumnya. Tetapi berhubung berlian itu tidak dilengkapi dengan surat, harganya jadi tidak semahal yang diinginkan Donnie. Dan Donnie pun tidak mempermasalahkannya, yang penting dia mendapatkan uang. 4.2, here's your cash. Setelah dari bank, Donnie bertemu anggota The Panther yang akan ikut dalam misi selanjutnya. Awalnya, mereka meragukan Donnie, namun dengan lantang Donnie menegaskan kalau dia yang mendanai misi WDC ini. Sementara itu, terlihat di daerah Long Beach, California, Nick menemui seorang wanita yang bekerja di sebuah klub malam. Wanita ini adalah istri dari seorang anggotanya Donnie yang gugur saat menjalankan misi. Nick di situ lalu menanyakan di mana suaminya dan Donnie menyimpan hasil rampokan itu. Wanita itu pun mau menjawabnya asalkan mendapatkan bagian. Where is the money? I know where Donnie went. But I want my man's cut. You understand, motherfucker? Keesokan harinya, Nick langsung terbang ke Nice, Prancis, dan menemui rekan polisinya yang bernama Hugo. Nick di situ lalu mengatakan bahwa dia sedang menelusuri jejak pencurian berlian, dan Hugo pun juga berpikir kalau Nick juga mencari kelompok The Panther. Oleh karena itu, Nick meminta Hugo untuk menunjukkan CCTV yang menampilkan wajah Donnie di sana. Okay, stop. Try and find him when he comes out. Go in. Tetapi Nick justru berpura-pura tidak mengenal Donnie karena menurut Nick dia hanya butuh konfirmasi apakah Donnie benar-benar terlibat dalam perampokan berlian atau tidak. Saat malam harinya di sebuah tempat klub malam, Donnie dan Cleopatra bekerja sama untuk mendekati salah satu polisi yang bertugas di distrik berlian. Tujuan mereka adalah untuk meretas ponsel petugas tersebut yang tersambung dengan jaringan keamanan gedung WDC. Honey trap is set. Check your Pegasus. They got it. Malam itu, Donnie merasa senang, namun saat kembali ke hotelnya, Donnie justru dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang tidak lain adalah Nick. Dengan rasa kesal, Donnie menyambut Nick karena mereka memang saling mengenal sebagai buronan dan polisi. Namun anehnya, Nick justru memohon kepada Donnie agar bisa bergabung ke dalam misi selanjutnya. Di situ Nick beralasan bahwa dia menjadi miskin setelah bercerai dan meminta Donnie supaya mengenalkannya kepada kelompok The Panther. Kemudian, Nick sempat mengancam Donnie akan membocorkan kasus pencurian berlian itu kepada polisi kalau permintaannya ditolak. I want to meet these Panthers. Sehingga mau tidak mau keesokan paginya, Donnie langsung mempertemukan Nick dengan Cleopatra. You've worked security? How'd you guys meet? Prison. Akan tetapi, kedatangan Nick tersebut ternyata mengundang kecurigaan dari para anggota The Panther yang lain karena mereka tahu bahwa Nick adalah seorang polisi.
Oleh sebab itu, Nick akan diospek terlebih dulu di sebuah pesta malam ini juga. Tidak lama setelah itu, terlihat Donnie masih berusaha untuk mendapatkan akses ke ruang berangkas. Dia akhirnya membujuk Chava dengan menyewa satu kotak berangkas dibayar tunai sehingga Chava pun menyetujuinya. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Zamba, utusan dari Octopus, akhirnya tiba di Perancis berkat chip GPS yang dipasang di berlian. Hingga seorang informan memberikan bukti video bahwa pencuri berlian itu adalah Donnie. Setelah itu, saat malam harinya, kelompok The Panther langsung mengospek Nick. Di situ Donnie mengenalkan Nick dengan semua anggota The Panther. Dari situ terlihat seorang anggota The Panther yang bernama Marco tidak suka melihat Nick. Namun itu tidak menjadi masalah karena Nick diterima dengan baik oleh anggota lainnya. Maka dengan begitu ospek pun dimulai. Fuck the police. What is that? Schlieva. Ospek yang dimaksud ini adalah mencekoki Nick dengan beberapa barang haram. Meski awalnya ragu karena bagaimanapun juga dia adalah polisi, Nick ternyata menerima barang itu dan menghisapnya sampai fly. I wish I could fucking dance. Fucking Europe rules. Akan tetapi, ritual pengenalan Nick ini berubah menjadi kacau karena di bawah pengaruh asap jahat, Nick terpesona dengan kecantikan Cleopatra. Seketika Nick pun langsung mendekatinya seolah-olah ingin menjadikannya kekasih. Dan karena hal itu, tanpa disangka-sangka, Cleopatra ternyata adalah mantan Marco. Jadi, begitu Marco melihat Nick yang berusaha mendekati Cleopatra, sontak dia terbakar api cemburu dan langsung menghajar Nick dan kekacauan pun terjadi. Mereka pun akhirnya dipisahkan oleh bodyguard, lalu tidak tahu bagaimana tiba-tiba ada polisi di luar, namun Nick dibebaskan karena statusnya sebagai polisi. Kejadian itu membuat hubungan antara anggota The Panther merenggang sampai Marco memutuskan untuk keluar dari misi tersebut. Sementara itu, Nick dan Donnie justru semakin dekat. Saat mereka berdua akan pulang, tiba-tiba sekelompok orang menangkap mereka dan membawanya ke suatu tempat. Keesokan harinya, Nick dan Donnie baru menyadari kalau mereka diculik dan dibawa ke tengah laut, di mana tidak ada satu kapal pun kecuali kapal yang membawa mereka. Dan di situ barulah si penculik mengaku bahwa dia adalah Zamba, utusan Octopus. Tanpa ragu, Zamba berkata langsung kepada Donnie bahwa dia tahu kalau Donnie telah mencuri berlian milik Octopus, mafia Italia paling berkuasa. Dan maka dari itu, Donnie harus mengembalikan berlian itu bagaimanapun caranya. Karena jika tidak, Zamba tidak segan-segan untuk menghabisi Donnie dan orang-orang di sekelilingnya. Ora ci facciamo un bello paro scappicimento aquí. Setelah mereka dijeburkan ke laut, Donnie sendiri baru tahu kalau berlian itu adalah milik Octopus. Dan hal itu membuat Nick menyalahkan Donnie karena sekarang urusannya menjadi semakin rumit. Setelah mereka berusaha berenang ke tepian, Nick mengatakan mau berhenti karena tidak mau berurusan dengan mafia Italia yang bisa mengancam nyawa keluarganya. Well, you're the one that stole the fucking diamond. I didn't. Fuck it. Sesaat kemudian, Nick justru berubah pikiran. Dia lantas menghubungi Donnie dan meminta maaf. Dan tanpa diduga, Donnie berencana mengajak Nick untuk menemukan berlian tersebut tanpa melibatkan kelompok The Panther. Tidak lama setelah itu, Donnie meminta Nick untuk datang ke hotelnya karena mereka harus membuat rencana baru. Rencana baru itu dibuat setelah Marco memutuskan meninggalkan kelompok The Panther. Sekarang, misi The Panther melibatkan 5 orang dan Nick berada di antaranya. Dragon. Setelah mereka berkumpul, kemudian Nick dibawa ke markas utama mereka. Cleopatra menyusun ulang rencana mereka untuk membobol gedung WDC. Berhubung area distrik tersebut hanya memiliki satu pintu untuk masuk dan keluar, The Panther akan memasuki gedung tersebut melalui atap.
mereka juga harus menaklukkan sistem keamanan yang ada di gedung itu sendiri. Oleh karena itu, keesokan harinya, Nick didaftarkan jadi pengawal pribadi Donnie. Karena dengan begitu, Nick juga akan diberi akses keluar masuk area distrik berlian dengan mudah. Setelah itu, Nick akan dikirim memasuki brankas tersebut dengan dalih menuruti perintah Donnie untuk menyimpan uang hasil penjualan berlian. Padahal, itu hanya alasan supaya Nick bisa mengamati area di sekitar brankas. Maka dari itu, untuk misi kali ini, Cleopatra sengaja membuat setelan jas khusus dengan kamera ISR, yaitu kamera yang bisa merekam ke segala arah. Beberapa saat kemudian, Chava menemui Nick dan mendampinginya menuju ruang berangkas dan juga bersama concierge. Pada saat itulah, Nick mulai mengawasi sekitar. Dia pun melihat CCTV satu arah dan thermal detektor di koridor menuju ruang berangkas, yang mana harus ditaklukkan jika mereka ingin melewatinya tanpa ketahuan. Di saat Nick tiba di ruang berangkas dan menyimpan uang Donnie, dia tanpa sengaja melihat berlian oktopus di berangkas Chava. Dan begitu Nick kembali, dia langsung memberitahu Donnie bahwa target pribadi mereka ada di berangkas Chava. Di sisi lain, Marco ternyata telah mengumpulkan orang-orang pilihannya untuk menggagalkan misi The Panther. Selain karena masih sakit hati, Marco juga ingin mengincar uang dan barang berharga hasil rampokan The Panther. Dan di saat yang bersamaan juga, para anggota The Panther mulai semakin sibuk. Mereka harus mengelabui berbagai alat detektor keamanan seperti mematikan sensor thermal detektor tanpa ketahuan. Entrez. Selain itu, The Panther juga tidak lupa memikirkan cara tercepat untuk pelarian, termasuk menyamarkan mobil Porsche yang mereka kendarai. Dan begitu mereka melakukan persiapan selama beberapa hari, akhirnya kesempatan itu pun datang karena Chava dan concierge berniat menonton siaran langsung sepak bola di sebuah kafe langganannya. Lalu para anggota The Panther pun mulai bersiap-siap. Seperti biasa, Cleopatra akan menjadi pengawas sekaligus pemandu aksi teman-temannya di lapangan. Bersamaan dengan itu, para masyarakat Prancis tampak disibukkan dengan nonton sepak bola. Begitu juga dengan para petugas keamanan distrik berlian. Maka dari itu, ketika semua perhatian orang teralihkan, anggota The Panther pun mulai beraksi. Actual comms check. Dan sudah seperti yang direncanakan, Nick, Donnie, dan dua anggota The Panther lainnya akan membobol gedung WDC melalui atap. Mereka akan menuju ke sana melalui gedung yang ada di sebelahnya. Satu persatu anggota dengan mudah menaikinya, begitu juga Nick yang dengan mudah mencapai atap gedung WDC. Akan tetapi, pergerakan mereka tetap harus menunggu komando dari Cleopatra. You are red at Amstel, 20 seconds to green light. 10 seconds to green light. Standing by for green. You're green, green to Bex. Nick dan yang lain pun kemudian menuju lift untuk mengarah ke lantai 7 di mana ruang berangkas itu berada.
Setelah itu mereka harus melalui CCTV satu arah yang bisa mengekspos keberadaan mereka dengan jelas. Tetapi anggota The Panther yang cerdas mengelabuinya menggunakan kaca buram sehingga pergerakan mereka bisa tersamarkan. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di depan berangkas. Nick dan Donnie seketika langsung mencari kotak berangkas Java untuk menemukan berliannya. Namun tidak disangka berlian itu tidak ada, sehingga Donnie merasa begitu panik. It's not fucking here. Sementara itu, concierge yang hampir tidak pernah meninggalkan kantornya merasa tidak tenang dan dia pun akhirnya memilih untuk kembali ke kantornya. Melalui tempat pengawasannya, Cleopatra langsung memberitahu teman-temannya supaya segera kembali. Dengan panik, para anggota The Panther segera menyudahi perampokan meskipun mereka belum membuka semua kotak, apalagi Donnie yang sampai saat ini belum menemukan berliannya. One more sec. Namun secara tidak disangka, untungnya Donnie berhasil menemukan berliannya tepat waktu. Tetapi berhubung konsier tidak melihat adanya pergerakan yang mencurigakan, dia pun kembali ke ruangannya. Meski cukup lama daripada sebelumnya, namun para The Panther tetap tiba di atap tepat waktu dan sekarang harus kembali menyeberang ke gedung sebelah menggunakan tongkat besi panjang kembali. Namun pada saat giliran Nick, tongkat besi tersebut harus terputus dan menyebabkan suara yang begitu kencang serta mengundang perhatian para polisi khusus dan mereka langsung bergerak untuk memeriksanya. Try the backpack. Roof clear. Sementara itu, Donnie dan dua anggota The Panther lainnya melanjutkan pergerakan menuju mobil. Melalui koordinasi dari Cleopatra, mereka akan segera menjemput Nick dan masalahnya sekarang Nick masih berada di dalam gedung. Hands off weapon. Be stupid. Namun, Nick mengarahkan ke bagian perut dan dia tahu kalau petugas keamanan tersebut menggunakan rompi anti peluru. Maka setelah memastikan polisi itu tidak terluka parah, Nick segera pergi dari gedung dan dijemput oleh Donnie dan yang lainnya. Kemudian dengan cepat para anggota The Panther termasuk Cleopatra berhasil tiba di titik bertemu. Semua anggota tim pun merasa lega karena mereka berhasil selamat tanpa kurang dari apapun. Namun setelah itu mereka harus pergi secara terpisah mengingat saat ini tim kepolisian sedang melakukan pengejaran.
Dan sebelum pergi, Donnie melepas penyamaran mobil Porsche-nya sehingga menjadi warna hitam. Dengan begitu, polisi tidak akan menemukan mereka. Dan di saat yang bersamaan juga, tim kepolisian yang lain tiba di gedung WDC bersama dengan concierge. Sementara itu, kini Nick, Donnie, dan satu anggota The Panther yang bernama Slavko merasa senang karena misi mereka berhasil. Namun ternyata kebahagiaan itu menjadi tegang karena tiba-tiba ternyata Marco dan kawan-kawan barunya berhasil melacak jejak Donnie dan yang lain. Lalu tiba-tiba Marco dan teman-teman barunya justru mati dihujani timah panas oleh Zamba dan pasukannya. Oleh karena itu, Donnie pun diberi mobil baru yang sudah disiapkan oleh Octopus. Sementara mobil Porsche Donnie yang lama langsung dibakar untuk menghilangkan barang bukti. Beberapa hari kemudian, para anggota The Panther berkumpul di Italia. Mereka sengaja berkumpul di suatu tempat untuk membagikan hasil rampokan mereka yang jauh melebihi ekspektasi. Namun di saat para anggota The Panther ingin merayakan kemenangan, tiba-tiba tanpa diduga, Hugo, rekan polisi Nick, mendadak langsung menyergap dan membekuk seluruh anggota The Panther. Akhirnya terungkap bahwa selama ini Nick hanya mengelabui Donnie untuk menangkap para anggota The Panther. Namun hal itu justru membuat Nick merasa bersalah karena dia berpikir bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Beberapa waktu setelah itu, dia lantas menemui Donnie di penjara untuk meminta maaf. Sekalipun mereka pencuri dan polisi, namun Nick merasa bahwa mereka sudah menjadi teman baik karena selama dalam proses perampokan, Nick benar-benar merasakan ketulusan Donnie. Sebelum pulang, Nick mengatakan akan memberi kejutan untuk Donnie sekaligus berpesan agar Donnie bertahan hidup dengan duduk di sebelah kiri. Awalnya Donnie mengabaikan pesan aneh Nick, namun maksud pesan itu terjawab ketika Donnie akan dipindahkan ke penjara lain. Ternyata pasukan mengejutkan itu merupakan anak buah Octopus yang sengaja dikirim untuk menjemput Donnie. Dan akhirnya terungkap bahwa kejutan yang dimaksud oleh Nick adalah niat Octopus untuk merekrut Donnie. Octopus telah melihat bagaimana Donnie sukses menjalankan perampokan besar. Jadi setelah Donnie dipenjara, ternyata Zamba menghubungi Nick untuk menyampaikan tawaran menarik tersebut kepada Donnie. Dengan senang hati, Donnie pun menerima tawaran Octopus untuk bergabung ke dalam anggota mafia paling kaya se-Italia. You work for me.